Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang boleh dinyatakan. Malam hari ini kita berjumpa lagi melalui renungan malam. Berharap sekiranya jemaat Tuhan boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk kita bersama-sama menyatakan syukur kita di hadapan hadirat Tuhan. Sebelum firman-Nya diberitakan, mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan bagaimana tuntunan-Mu dan kasih-Mu yang Engkau terus nyatakan bagi kami semua. Mulai dari pagi hingga pada saat ini, kasih-Mu menyertai dan menopang kami sehingga berbagai aktivitas boleh kami selesaikan. Biarlah semua itu berkenan bagi Tuhan dan membawa sukacita dalam kehidupan kami. Malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami rindu mendengarkan suara Tuhan melalui firman kebenaran. Terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Perlengkapi kami, supaya firman ini boleh diberitakan dengan benar dan menjadi bagian kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah, sesungguhnya kami bersedia mendengarkannya. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersama kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan dari kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 6. Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim dan mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah kita semua ketika kita mendengarkan firman-Nya dan juga selalu rindu untuk melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira dalam sepanjang hari yang boleh kita lewati hari ini, saya mau mengajak kita untuk bersama kembali mengingat perjalanan kita sepanjang hari. Apa yang telah kita lakukan? Adakah perbuatan baik yang kita lakukan? Atau mungkin yang lebih banyak kita lakukan adalah perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Ya, tentu yang tahu pasti adalah pribadi kita masing-masing. Ketika kita kembali mengingat perjalanan kita, ya cukuplah untuk hari ini ya. Ada banyak hal-hal yang mungkin kita lakukan yang merupakan pemberontakan kita kepada Tuhan. Tetapi juga pasti ada hal-hal yang kita lakukan yang menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan sangat disayangkan jika kita melewati hari-hari ini hanya untuk hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada saat ini kembali mengingatkan kita bagaimana kehidupan umat Allah dalam hal ini, umat pilihan bangsa Israel. Bahwa dalam banyak hal
dalam banyak keberadaan kehidupan, mereka melakukan pemberontakan kepada Allah. Mereka melakukan perlawanan terhadap kehendak Allah. Yang sesungguhnya bahwa yang diharapkan dari kehidupan mereka adalah kehidupan yang membawa sukacita, kehidupan yang membawa damai sejahtera, kehidupan yang bermanfaat. Tapi ternyata yang terjadi ialah perbuatan yang tidak benar. Dan sesungguhnya penggambaran tentang pemberontakan umat kepada Allah itu digambarkan melalui keluarga Hosea. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita ini mengajar bagaimana menyatakan pertobatan kita yang sungguh, pertobatan kita yang tulus di hadapan Tuhan. Karena ternyata bahwa umat pada saat itu memang mereka menyatakan pertobatan, tetapi yang pertobatan yang mereka lakukan adalah pertobatan yang berpura-pura, pertobatan yang semu, pertobatan yang sia-sia. Nah, sehingga melalui Nabi Hosea mengajak umat Allah untuk kembali berbalik dengan sepenuhnya kepada Allah. Berbalik berarti meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Berbalik berarti meninggalkan kehidupan yang lama yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dan memulai kehidupan yang diperkenankan oleh Tuhan. Ya. Hal ini menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kita menyatakan bahwa kita berbalik dari perbuatan yang tidak benar, tetapi mungkin besok kita kembali mengulanginya. Dan sesungguhnya itulah yang dimaksudkan dengan pertobatan yang berpura-pura, pertobatan yang semu, pertobatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dan pertobatan yang dikehendaki oleh Allah adalah pertobatan yang didasari dengan iman yang sungguh, keyakinan yang benar bahwa Tuhan mengasihi kehidupan kita. Dalam ayatnya yang kelima dan ayatnya yang keenam, sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sebuah penggambaran yang Hosea mau katakan kepada umat bahwa sesungguhnya yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan adalah kesiapan hati kita, kesediaan hati kita untuk menyatakan pertobatan yang tulus. Bukan pertobatan yang diwarnai dengan kepura-puraan, bukan pertobatan yang diwarnai dengan kesia-siaan, tetapi pertobatan yang didasari dengan iman kepada Tuhan. Nah, dengan pertobatan yang didasari dengan iman kepada Tuhan akan mendorong kita semua untuk tidak lagi kembali kepada tindakan-tindakan yang tidak benar. Untuk tidak lagi terjerat ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Menarik saya kira Bapak Ibu saudara-saudara untuk kita lihat bagaimana penggambaran kehidupan keluarga Hosea yang digambarkan sebagai umat yang tidak lagi mengindahkan kebenaran Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan selalu memanggil mereka, mengingatkan mereka untuk menyatakan pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Dan sesungguhnya itu juga lah yang akan menjadi perenungan bagi kita semua dalam memaknai masa-masa Advent yang ada sekarang ini. Kita terus menyatakan pertobatan yang sungguh dan bersedia untuk membarui kehidupan kita dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Terpuji nama Tuhan dan firman-Nya menjadi bagian kehidupan kita bersama. Amin. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kasih-Mu yang memperkenankan kami untuk kembali menghayati kebenaran-Mu melalui firman pada saat ini. Dan kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan terus mengajarkan kami untuk menyatakan pertobatan yang sungguh, bukan pertobatan yang diwarnai dengan kepura-puraan. Dan kiranya kami boleh belajar melihat kebenaran Tuhan dalam kehidupan kami, menjalani kehidupan ini dengan benar. Dan hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami pun menjadi hari-hari yang menyukacitakan. Berkati kehidupan jemaat-Mu dalam menjalani berbagai aktivitas mereka. Berkati kami dalam menyatakan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan terlebih Tuhan, ketika malam hari ini kami akan istirahat, Tuhan menolong dan menuntun kami, dan kiranya esok pagi kami boleh bangun dengan selamat sejahtera untuk melanjutkan aktivitas yang Tuhan berikan. Dan sekiranya sepanjang hari ini kami melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, mohon ampun untuk semuanya. Dan biarlah hidup kami pun terus menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu boleh kami alami hingga pada saat ini. Dan berkenan Tuhan mendengarkan syukur kami. Semua ini kami bawa kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita, terima kasih dan selamat malam buat jemaat Tuhan, salam sehat, Tuhan memberkati.